Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita selesai melakukan entry memorial, maka pada kesempatan ini kita akan lanjutkan untuk mencetak laporan keuangan. Untuk mencetak laporan, kita bisa menggunakan menu report, baik dari posisi modul akun, modul banking, sales, purchase, inventory, card file. Card file tidak ada ya? Oh ada. Nah, dari posisi modul apapun itu, jika ada report, kita bisa mencetak laporan dari menu report. Saya ambil dari posisi modul akun. Klik report. Yang pertama kita akan melihat trial balance atau neraca percobaan. Klik trial balance pada sub akun. Double klik per April. Display. Ini ada neraca percobaan per April 2022. Kita bisa menambahkan nomor akun dengan cara klik customize, finishing, include account number, display. Laporan ini bisa kita simpan atau bisa kita cetak. Jika kita simpan dalam format Excel, maka kita klik send to, kemudian Excel. Maka akan muncul laporan dalam bentuk Excel seperti ini. Kita bisa melakukan editing laporan di Microsoft Excel. Atau kita bisa menyimpannya dalam bentuk PDF. Klik send to, kemudian PDF. Kita akan menyimpan laporan dalam sebuah folder laporan. Kemudian saya kasih nama nomor urut 1 trial balance. Kemudian klik save. Close. Berikutnya kita akan melihat neraca. Dari balance sheet kita pilih standar balance sheet. Neraca per 30 April. Display. Ini neraca yang dihasilkan. Di sini adalah komposisinya aset dikurangi utang, maka sama dengan modal. Kalau sudah kita send to PDF, kita simpan dalam bentuk PDF, kita tambahin angka 2. Berikutnya kita akan mencetak laba rugi dari income statement, kemudian klik income statement. Untuk laba rugi kita awali dari bulan Januari, kemudian kita akhiri sampai bulan April. Display. Ini adalah laba ruginya. Kita send to PDF. Berikutnya kita ke banking. Dari banking kita bisa mencetak statement of cash flow, laporan cash flow atau arus kas, berarti dari 1 Maret sampai 30 April. Ini adalah laporan arus kasnya. Send to PDF.
Oh ya, untuk cash flow bukan dari 1 Maret tapi dari 1 April ya. Ya. Kita bisa ganti dari sini 04 khusus untuk cash flow dari 1 April. Kita akan melihat laporan penggunaan uang atau cash flow, arus kas uang di bulan April. Jadi dari 1 April sampai 30 April. Oke, send to PDF. Kita timpa statement of cash flow. Berikutnya untuk mencetak rekonsiliasi report, kita harus melakukan proses rekonsiliasi terlebih dahulu. Maka kita melakukan proses rekonsiliasi dari modul banking, reconcile akun, kemudian kita lakukan rekonsiliasi per tanggal 30 April. Tab. Ini semua kita checklist, maka terdapat out of balance 0,00. Artinya catatan perusahaan sudah sama dengan catatan bank pada akun cash in bank. Klik reconcile. Bisa reconcile. Kemudian close. Kemudian kita akan mencetak rekonsiliasi reportnya per 30 April. Display. Ini adalah proses rekonsiliasi report. Send PDF. Kita kasih angka 5. Kemudian di bawah ada jurnal, transaksi jurnal. Jika kita ingin mencetak laporan jurnal pengeluaran kas, kita bisa klik cash disbursement. Jurnal penerimaan kas, kita bisa klik cash receipt. Coba satu cash disbursement, mulai dari 1 April sampai 30 April display. Ini adalah jurnal pengeluaran kas. Berikutnya ada di sales. Kita akan mencetak laporan receivable summary, etching summary per 30. Kita lihat. Ini adalah saldo piutang berdasarkan umur piutang. Berikutnya di purchase, kita bisa mencetak jurnal pembelian, jurnal pembelian jurnal pembelian dan pembayaran. Transaksi jurnal pembelian dan pembayaran. Ini adalah jurnal pembelian dan pembayaran. Berikutnya di inventory, kita bisa melihat ada inventory jurnal, kemudian ada inventory value rekonsiliasi, kita lihat. Nah, ini ada saldo persediaan barang. Berikutnya ke card file. Ini adalah saldo utang piutang. Ya, kita pilih yang summary, jangan yang detail. Kita bisa menghilangkan customer seperti Dinas Mutia Oza dengan cara customize. Pada card kita hilangkan checklistnya. Jadi nanti yang akan tampil hanya customer tetap dan supplier tetap. Ini adalah saldo piutang, kita bisa menyimpannya dalam bentuk PDF. Kemudian dari laporan keuangan ini kita bisa juga mentelusuri jika terjadi kesalahan pencatatan. Sebagai contoh,
Kita akan melihat dari neraca per 30 April yang seharusnya cash in banknya itu tidak senilai 812 juta. Maka kita akan melihat pencatatan cash in bank dengan cara klik pada saldo. Nah, ini kita akan diarahkan pada akun cash in bank. Alur penerimaan dan pengeluaran cash in bank. Kita bisa cek satu persatu. Jika terjadi kesalahan, seperti contoh pada penerimaan tanggal 22 Maret, maka kita bisa klik tanda panah, kemudian kita bisa melakukan editing. Terus setelah proses mencetak laporan, kita bisa melakukan proses tutup buku, yaitu dengan cara file, start new year, kemudian new year no report. Ada pilihan kita bisa membackup terlebih dahulu sebelum tutup buku, maka kita backup, langsung kita lakukan proses backup, continue, save. Nah, proses membackup sudah selesai, maka klik continue, continue lagi, maka akan dimulai dari tahun 2023. Jika kita berada di bulan Desember, kita asumsikan kita sudah berada di bulan Desember, maka kita lakukan tutup buku. Maka pembukuan yang baru itu akan di tahun 2023. Kemudian last month of the new financial year, otomatis Desember. Number of periode in new financial year bisa 12 atau mau kita ganti ke 13 juga boleh. Setelah itu continue. Continue. Nah, ini kita checklist. Start new financial year. Maka setelah dilakukan proses tutup buku, kita lihat pada akun list. Akun-akun di kelompok 4 otomatis akan 0. 4, 5, 6, 8, 9 akan 0. Kita bisa melihat atau mencetak laporan neraca awal bulan berarti Mei. Kita bisa mencetak Mei 1, Mei 23, 1 Mei. Nah, ini ada neraca setelah penutupan. Kita asumsikan kita sudah di bulan Desember tadi ya, maka kita melakukan tutup buku. Sebelum melakukan proses tutup buku, tadi kita sudah melakukan backup. Nah, sekarang bagaimana cara kita melakukan restore atau membuka file yang sudah kita backup? Kita tutup terlebih dahulu. Kita buka kembali LBSS, Accounting. Kemudian kita pilih Explore. Oke. Oke. Kita pilih File, Restore. Ini file hasil backup tadi sebelum kita tutup buku, kemudian klik Open. Kita kasih nama file. Dunia Gadget Baru. Ini adalah file hasil restore. Klik Save. Oke. Oke. Maka ini adalah
file hasil restore dari data yang sudah kita backup sebelum kita lakukan proses tutup buku. Sekian tutorial untuk mencetak laporan, tutup buku, backup, dan restore. Silahkan dipelajari, dipraktekkan, pasti bisa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.